Faslun utawi iki fasal fi nawaqidil wudu'i ing dalam nerangaken pira-pira kang batalno wudu, menjelaskan hal-hal yang membatalkan wudu. Al musammati kang den arani aidon halemane. Nawaqid itu juga bisa disebut sebagai bi asbabil hadasi kalawan piro-piro sebab hadas. Bi asbabil hadasi kalawan piro-piro sebab hadas. Jadi menjelaskan hal-hal yang membatalkan wudu atau hal-hal yang menyebabkan sebabnya hadas. Waladzi yang kudul wudu'ah. Waladzi utawi perkara yang kudu kang batalno kang ngerusak opo aladzi. Waladzi utawi perkara yang kudu kang ngerusak opo aladzi ayyubtilu. Ay tegese yubtilu kang batalno opo aladzi al wudu'ah ing wudu'. Sesuatu yang merusak, artinya yang membatalkan wudu itu khamsatu asyi'ah. Khamsatu asyi'ah iku ono 5 piro-piro perkara. Jadi yang membatalkan wudu ada 5. Ahaduha utawi salah sijine khamsatun. Ahaduha utawi salah sijine khamsatun iku ma kharaja min ahadis sabilain. Ma iku perkara. Ma iku perkara kharaja kang metu apa ma. Kharaja kang metu apa ma min ahadis sabilaini sangking salah sijine 2 jalan. Sesuatu yang keluar dari salah satunya 2 jalur. 2 jalur itu ail kubuli wa dubur. Ail kubul yang bagian depan, wa dubur dan dubur bagian belakang. Jadi ketika ada sesuatu yang keluar otomatis membatalkan wudu. Keluarnya jalan itu min mutawaddiin sangking wong kang duweni wudu. Min mutawaddiin sangking wong kang duweni wudu. Hayyin kang urip. Jadi kalau memang dari mayat itu tidak pengaruh. Contoh, ada mayat sudah disucikan, sudah dibersihkan. Terus setelah itu ternyata ada yang keluar. Terserah entah kotoran atau darah atau yang lain. Bagaimana? Itu tidak sampai membatalkan pada sucinya mayat itu. Cuman kewajibannya orang yang hidup untuk menghilangkan najis itu. Paham ya? Saya ulang lagi, ketika ada sesuatu yang keluar dari orang yang punya wudhu dan masih hidup, yang keluar itu entah cair atau tidak cair, entah yang keluar itu jarang atau tidak, maka itu membatalkan wudhu. Karena istilah hayyin berarti ketika keluar dari mayat, mayat ini sudah disucikan, sudah diwudu umpamanya, ternyata ada yang keluar, maka itu tidak sampai membatalkan pada kesucian mayat tadi. Cuman kewajiban orang yang memandikan tadi, kewajiban hanya izalatun najasa faqat, menghilangkan najisnya saja. Itu kalau qabla takfin, sebelum dikafani ada yang keluar. Kalau ba'dahu, kalau sudah dikafani dibiarkan saja. Paham ya? Jadi kalau sebelum dikafani ada yang keluar, berarti najisnya wajib dihilangkan, dibuang. Tapi ketika sudah dikafani ada yang keluar, biarkan saja ya. Apalagi mayat yang punya penyakit umpamanya. Wadihin kang jelas.
Maksudnya jelas itu jelas dia apakah laki-laki atau perempuan. Di sini ada sebuah penjelasan. Qaulu wa di akhdas syarih mutarzaw bi qaulu wal muskil. Jadi jelas dia laki-laki atau perempuan. Pengertian jelas laki-laki atau perempuan. Bedanya dengan nggak jelas artinya apa? Seseorang yang muskil. Apa muskil itu? Muskil itu banci. Jadi kalau memang keluar dari salah satu, jadi muskil itu kalau pandangan fikih man lahu alatani. Seseorang yang mempunyai dua alat kelamin. Paham ya? Jadi bancinya itu memang asli, bukan karena faktor di operasi. Asli. Semenjak dilahirkan langsung punya dua alat kelamin. Kalau keluar itu cuma dari salah satunya, itu tidak membatalkan wudhu. Yang keluar itu kalau dari dua-duanya. Paham ya? Jadi kalau muskil, orang banci yang asli itu bisa batal wudhunya kalau memang keluarnya dari dua jalur tadi, dari dua alat kelamin. Tapi kalau memang keluarnya dari salah satunya, itu tidak sampai membatalkan wudhunya. Nanti ada di belakang atau di bawah. Jadi wadih, jelas. Mu'tadan kanal khariju kabaulin wa ghaid au nadir. Mu'tadan iku biasa. Mu'tadan iku biasa kana ono opo al khariju perkara kang metu. Kabaulin, apa baulin? Seperti kencing. Yang keluar kencing itu kan sudah biasa membatalkan wudhu. Wa ghaitin lan ghaid kotoran. Atau keluar kotoran itu juga biasa membatalkan wudhu. Atau yang keluar aun nadiron utawa perkara kang jarang. Contohnya yang jarang kademin koyok darah. Lah ini kan sulit ya. Sangat sulit seseorang itu keluar dari salah satu dua jalur keluar darah. Ini kan termasuk sulit. Tapi dia dalam kondisi punya wudhu, terus ternyata keluar darah, baik dari kubur atau duburnya, maka batal wudhunya, membatalkan wudhunya. Atau contoh yang nadir, yang jarang, contohnya wahaso lan kerikil. Ternyata yang keluar itu berupa berlian, cincin, kalung. Ini termasuk jarang ya, jarang. Jadi ketika kencing umpamanya atau ketika buang air besar ternyata yang keluar berlian. Bagaimana? Maka membatalkan wudhu. Paham ya? Atau yang keluar najisan. Jadi yang keluar intinya yang keluar membatalkan wudhu baik itu sering terjadi atau jarang. Atau najisan iku najis. Kahadihil amsilati koyo iki piro-piro contoh. Nah, itu kan najis. Keluar kencing kan najis. Atau kotoran najis. Jelas membatalkan wudhu. Autohiron otawa iku suci. Atau yang keluar benda suci. Seperti tadi contohnya keluar berlian, ya. Atau keluar cincin. Atau di sini kadudin koyo ulat. Dud itu ulat. Jadi mungkin karena makannya kurang bergizi, ya. Atau mungkin kurang teratur, kurang olahraga atau yang lainnya sehingga
yang keluar ulat. Ulat itu suci. Paham ya? Makanya ketika ada buah-buahan fik, buah jambu, mangga, ternyata ada ulatnya, itu suci ulatnya. Kenapa? Karena ulat itu memang murni dari dalam, bukan benda dari luar. Namanya kadudil mukhallaqah. Jadi ulat itu memang tercipta dari bagian dalam. Mungkin karena busuknya, atau mungkin karena hujan atau yang lainnya. Jadi bukan benda luar yang masuk ulat itu, tapi memang murni dari dalam. Sucinya suci tapi menjijiknya. Suci tapi menjijikkan. Artinya seandainya makan buah-buahan ternyata ada ulatnya, ya nggak apa-apa, tapi jijiknya. Nah sekarang ternyata yang keluar itu ulat. Bagaimana ya? Itu kan suci, tapi membatalkan wudu. Kecuali ini, illal maniyal kharija bihtilam. Ini illal maniyah, kecuali mani. Yang keluar mani, keluarnya al kharija kang metu opo mani bihtilamin kalawan sebab mimpi basah. Jadi orang yang keluar mani mimpi basah itu tidak membatalkan wudhu, tapi mewajibkan mandi besar. Paham ya? Saya ulangi lagi, punya wudhu, mungkin jadi sholat tahajud punya wudhu terus ketiduran, nunggu adzan subuh mungkin lama ketiduran, ternyata mimpi basah dalam kondisi tidurnya tetap tanpa mengangkat paha umpamanya. Bagaimana? Maka tidak membatalkan wudhu, tapi wajib mandi besar.